Ada setan mau beli bakso. Hah? Cerita ini gue dapet dari salah seorang abang tukang bakso yang suka lewat di daerah perumahan temen gue. Jadi kalau gue main ke sana sore-sore, si abang ini suka lewat. Udah jadi langganan. Sampai suatu ketika gue penasaran. Gue tanya ke si abang ini, "Bang, selama ini jualan bakso pernah nggak ada kejadian aneh-aneh?" Akhirnya si abang ini cerita. Jadi pernah suatu ketika, entah kenapa hari itu tuh jualannya sepi banget. Sampai sekitar jam setengah 11 itu masih sisa banyak. Akhirnya dia inisiatif. Dia jalan ke daerah yang dia belum pernah jualan ke situ. Ada kayak perumahan baru gitu loh. Akhirnya dia ke sana, dia izin kan ke security-nya, akhirnya boleh masuk. Dia keliling. Sepi banget perumahan ini. Rumah yang kosong tuh masih banyak lah. Orang yang keisi, perumahan yang keisi juga kayaknya orang-orangnya udah pada tidur. Tapi tetap nggak memutuskan semangat si abang tukang bakso ini. Dia keliling sampai dia lihat ada satu rumah. Di depannya itu ada kayak cewek gitu, perempuan, kayak nungguin sesuatu. Pas si abang tukang bakso ini lewat, diberhentiin. Katanya mau beli satu mangkok. Dilayanin kan, nggak mikir aneh-aneh. Dilayanin kayak perempuan muda katanya. Masih mungkin kisaran usianya 30-an tahun lah. Selama bikinin bakso, katanya mereka ngobrol. Ya tanya-tanya antara penjual dan pembeli lah ya, basa-basi gitu lah. Dan suara perempuan ini kedengaran dari belakangnya. Tapi si abang tukang baksonya nggak nengok, sibuk bikinin. Sampai terakhir, "Neng, ini pakai daun ijo-ijo nggak?" Si orang ini, perempuan itu jawab, "Iya bang." Habis dibikinin, nengok dong otomatis kan, nengok ke belakang kan. Pas nengok, ini perempuan udah nggak ada, udah hilang. Bingung kan, padahal baru jawab enggak sepersekian detik yang lalu. Dicari-cari kanan kiri nggak ada sama sekali. Tiba-tiba ada suara, "Bang, saya di sini bang, saya di sini." Suaranya itu dari atas cuy. Si abangnya nengok ke atas kan. Jadi di halaman rumahnya itu ada kayak pohon gitu, entah pohon mangga atau apa katanya, nggak terlalu tinggi sebenarnya. Di salah satu dahannya itu ada yang duduk sambil ngelambaiin tangannya. "Bang, saya di sini bang, saya di sini." Wah, langsung gemeter kan tangannya. Itu rambutnya katanya panjang banget, hampir setengah dari pohon itu. Untungnya si abang ini masih tenang. Dia taruh mangkoknya, dia langsung lari ke arah security. Minta bantuan security buat ambil gerobaknya. Kata security daerah situ, emang si bagian rumah itu nggak tahu kenapa, kalau malam waktu patroli gitu ya, suka ada perempuan diem aja di pagernya, nggak ngapa-ngapain. Mereka udah hafal. Hati-hati. Diludahin pocong pas lagi makan bakso. Hah? Ini cerita unik banget. Gue belum pernah dapet cerita yang horor bernama Sandra. Jadi suatu ketika, si Sandra ini lagi di villa bareng keluarganya. Weekend gitu kan, liburan-liburan kecil lah. Ada om, ada tante, bahkan ada neneknya Sandra juga ikut. Jadi keluarga besar gitu lah. Waktu makan siang, mereka putusin buat cari makan bakso di sekitaran villa itu. Hawa dingin, makan bakso pedes kan, wah paling enak sih. Nah, Sandra ini punya keponakan, umurnya baru kisaran 4 tahunan lah waktu itu. Akhirnya ketemu tuh warung baksonya, lumayan rame warungnya. Nah biasanya kalau rame kan enak ya. Mereka akhirnya putusin buat makan di situ. Pas baksonya datang, udah mau siap-siap makan nih. Ponakan Sandra yang tadi umurnya 4 tahun itu rewel banget minta keluar dari warung itu. Akhirnya sama mamanya si anak ini, si anak kecil ini dibawa ke mobil. Yang lain tetap makan di situ. Rencananya nanti dibungkusin aja lah, daripada anaknya rewel kan. Pas sudah beres makan, balik ke mobil. Si ponakannya udah diem, udah main-main biasa gitu. Sandra penasaran, tanyalah dia ke ponakannya, "Adek, kenapa tadi nangis? Rewel banget, sekarang ketawa-ketawa tuh." Nah ponakan ini kan kalau manggil Sandra itu Anda gitu ya, masih pelet-pelet gitu lah. Anda, tadi ada guling di atas meja, lompat-lompat gitu." Sambil dipraktekin sama ponakannya ngomong gitu. Sandra bingung karena maksudnya gimana dek? Ada guling, tuh gitu. Pikiran si Sandra udah jelek aja nih. Tapi dia tetap mau pikir positif kan. Dia tanyalah ke tantenya, mamanya si anak ini. Dengan santainya tantenya bilang kalau si anaknya ini itu bisa lihat begituan, turunan dari kakeknya. Dan kalau tempat makan ada begituannya, dia nggak mau masuk. Dan tadi yang lagi dipraktekin itu benar, ada pocong lagi ngeludah sambil lompat-lompat. Si Sandra langsung mual, pengen muntah rasanya. Sandra marah-marah, kenapa nggak dikasih tahu lebih awal? Hati-hati,
Minta nomor pakai kain kafan. Ada cerita yang masuk di email dari seseorang yang bernama Roshidi. Suatu hari dia tuh mendapat kabar dari temennya kalau temennya ini nabrak orang sampai meninggal di tempat. Kejadian itu pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Keluarga korban meminta uang tunai senilai 70 juta untuk sebagai uang ganti rugi. Akhirnya temennya ini ngeyain daripada diproses secara hukum. Nah, keesokan malamnya si temennya ini telepon Roshidi, minta ditemenin ke satu tempat. Roshidi ngeyain. Pas temennya datang, temennya ini bawa 4 dupa kain kafan ukuran 1 meter, terus ada kertas kosong di dalamnya. Pas ditanya buat apa, temennya ini cuma bilang, udahlah ikut aja. Mereka ini berangkat ke suatu kontrakan yang udah nggak dihuni selama puluhan tahun. Temennya ini masuk ke kontrakan itu, sedangkan si Roshidi itu nunggu di depan pintu keluar. Lagi nungguin temennya, Roshidi ini nggak sengaja ngelihat ke pojokan kontrakan yang posisinya itu gelap banget. Harusnya kan nggak kelihatan apa-apa ya, tapi di situ tuh ada yang ngintip, dan yang ngintip itu warnanya lebih gelap, lebih hitam daripada kegelapan. Rambutnya panjang dan matanya itu merah banget. Taringnya kelihatan putih sampai seleher. Roshidi nafasnya sesak banget di situ. Dia cuma bisa baca doa, dan makhluk itu tuh nggak hilang-hilang. Sampai leher Roshidi tuh berasa ada yang ngeraba tangan dengan kuku yang panjang-panjang banget. Roshidi udah nggak karuan perasaannya, berasa mau pingsan seketika di situ. Untungnya nggak lama temennya ini keluar dan mereka langsung cabut dari tempat itu. Dari situ, leher Roshidi ini sakit banget. Sakitnya itu sampai kerasa kayak orang stroke. Dan itu terjadi sampai hampir 2 mingguan. Untungnya setelah itu ada salah satu teman Roshidi yang paham begituan. Roshidi ini mau diobatin lehernya. Baru aja leher Roshidi dipegang, itu rasanya katanya kayak disayat-sayat lehernya sama pisau. Untungnya alhamdulillahnya 3 hari kemudian leher Roshidi ini sembuh. Nah, pas si temennya yang ngajak ke kontrakan itu ditanyain ngapain malam itu, ternyata temennya ngejawab kalau lagi minta nomor. Kalian tahu lah ya nomor apaan. Nah, percaya nggak percaya, itu 3 angka tembus, dan piutang-piutang si temennya ini lunas seketika. Tapi yang dapet sial malah si Roshidinya, karena harus sakit leher selama 2 mingguan. Hati-hati.